Bisa menengok ke sebelah kanan, saya menengok ke sebelah kiri, saya lihat Tuhan Yesus, dan saya di situ menangis. Tuhan Yesus membeluk saya, dan dia berkata di kuping saya, "Kamu saya berkati." 2 minggu kemudian, pada tanggal 12 hari kemudian, pada tanggal 24 Desember 2014 itu, saya bertemu lagi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus panggil saya, lalu dia bilang, "Kamu harus mendamaikan saudara-saudaramu yang ada di atas bumi ini." Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas kepala saya, dan dia berkata, "Kamu saya berkati." Lalu Tuhan Yesus dari dada. Waktu itu saya tidak bisa berbicara pada siapa-siapa, karena pada tanggal 25 Desember itu hari Natal. Saya tidak bisa bicara kepada siapa-siapa. Akhirnya pada tanggal 29 Desember saya bertemu dengan salah seorang pendeta, dan saya bertanya. Waktu saya mau bertanya, dia bilang, "Kamu jangan bicara dulu pada saya tahu apa yang kamu bicarakan, serahkan tangan kamu pada saya." Waktu saya pegang tangan dia berbahasa Roh kira-kira 20 menit. Saya bingung, ini bahasa apa ya. Akhirnya pada waktu itu dia cuma bilang, "Kamu sudah diberkati sama Tuhan Yesus 2 kali, dan itu adalah terserah kepada kamu, karena kamu yang menentukan. Kamu boleh percaya, mau ikut Tuhan Yesus boleh, silakan pun tidak apa-apa." Katanya. Waduh, puji Tuhan. Karena saya pikir, karena dia bilang tidak apa-apa, tanggal 14 Februari saya pergi haji, ya. Tapi saya percaya. Setelah saya pergi haji 2 tahun kemudian, pada tahun 2017 di bulan Ramadan, yang minggu ketiga saya tidak mau berpuasa. Anak saya tanya, "Bapak, kenapa nggak berpuasa?" Saya bilang, "Nggak apa-apa." Hari lebaran pertama anak saya ngajakin sholat id, saya bilang, "Enggak, Papa nggak mau sholat id, Papa pengen beresin rumah dan angetin makanan, nanti kita makan sama-sama, ganti baju, kita pergi ke silaturahmi ke rumah saudara-saudara Papa." Dan kami semua sekeluarga kami lakukan. Pada hari lebaran kedua, saya bangun tidur serat sampai dan saya lemas sekali. Saya tidak seperti ada tenaga. Saya merem, semua yang ada di mata saya gambar Yesus. Saya lihat ke tembok di kamar saya, semua gambar Yesus. Saya merem lagi, begitu lagi. Saya melek, lebih banyak lagi. Akhirnya tangan saya angkat ke atas tembok ini. Saya bilang, "Tuhan Yesus, hari ini saya ikut bersama Tuhan Yesus dan untuk selama-lamanya." Ya, pada saat itulah saya punya keyakinan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dan 1 jam kemudian saya ada berkata di dalam hati saya, ada mengatakan, "Kamu harus bicara kepada anak-anak saya, kepada anak-anak kamu." Akhirnya saya bicara kepada anak-anak saya jam 4 sore. Pada waktu itu saya mengatakan pada anak-anak saya hari ini sudah ikut bersama Tuhan Yesus dan saya Kristen. Wow, saya deg-degan waktu itu, karena saya berpikir, Tuhan, walaupun anak saya tidak menyetujui, saya tidak satu langkah pun saya mundur untuk meninggalkan-Mu, Tuhan. Tapi gak lama kemudian anak saya bilang, "Give me 5, Pak." Luar biasa. Akhirnya dia berkata, "It's okay, Pak, gak apa-apa, sama aja." Wow, luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Dan saya percaya karena Tuhan yang selalu memberikan kebaikan, dan Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan beri kelancaran semuanya. Nah, setelah itu yang saya bangga, besoknya saya ketemu dengan teman saya bilang, "Saya mau ketemu dong dengan 5 pendeta terkenal di Jakarta." Saya ketemu dengan 5 pendeta di Jakarta. 5 pendeta jawabannya sama semua. "Ji, kalau kamu benar-benar udah ikut Tuhan Yesus, pertama, kamu mau tidur, kamu berdoa, dan kamu baca firman dan imani. Selalu 2:30 pagi kamu bangun, kamu baca doa, kamu berdoa dan kamu baca firman, kamu imani. Dan itu kamu akan mengerti selanjutnya." Saya pikir semudah itu, tapi saya coba. Setelah saya membaca firman terus setiap hari, akhirnya saya seperti kelaparan, seperti kehausan akan firman. Puji Tuhan. Dan saya percaya firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu saya percaya sekali. Dan firman itu sendiri itu adalah Allah dan ucapan Allah. Wow, luar biasa. Jadi untuk saya, akhirnya pada tidak lama kemudian, 3 minggu kemudian, saya minta dibaptis. Saya akhirnya dibaptis pada tanggal 30 Agustus 2017. Puji Tuhan.
30 Agustus 2017 saya menjadi anak Allah yang baru. Ya, setelah itu saya belajar firman, saya baca firman 2 minggu saya selesaikan yang dari Wahyu dan dari Kejadian hingga Wahyu. Puji Tuhan. Wow, ternyata di dalam firman itu adalah real, kenyataan semuanya. Tidak ada yang palsu, tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang ditambah-tambahkan. Saya percaya. Dan yang di dalam firman itu adalah ucapan Allah. Ya, setelah itu saya akhirnya dengan keluarga besar saya mengaku bahwa saya sudah ikut Tuhan Yesus. Puji Tuhan, keluarga besar saya bilang, Alhamdulillah, kalau kami ikut Tuhan Yesus, kamu jauh lebih baik dari sekarang. Kita dukung buat kamu. Wah, puji Tuhan. Tapi begitu juga teman-teman saya ditelepon pagi-pagi sama teman saya nanya sama saya, gue dengar gosip lu katanya ikut Tuhan Yesus sekarang udah Kristen ya. Iya, gak apa-apa Ji, gak usah takut. Kita udah tahu semuanya. Dan kita dukung kamu kalau memang kamu jadi lebih baik bersama Tuhan Yesus. Wow, puji Tuhan. Semua, mendengar anak saya dilancarkan, keluarga besar dilancarkan, teman-teman dilancarkan. Tuhan luar biasa. Ya, kalau saya boleh ngomong, dulu nih, waktu saya di seberang, saya mungkin punya teman 1.000 orang, contohnya. Tapi setelah saya ikut Tuhan Yesus, teman saya 50.000 orang. Luar biasa, itu luar biasa. Tapi disinilah saya belajar bahwa kalau kita membaca firman itu harus dengan iman, supaya firman itu menjadi daging di dalam tubuh kita, menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Saya percaya kalau kita ikut bersama Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, coba kalau kita berpikir betapa baiknya Tuhan terhadap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun di dalam kehidupan kita. Apapun status kita janda, duda, kaya, miskin, sakit, normal, perempuan, laki, transgender, waria, apapun. Tuhan bilang, saya tidak peduli dengan statusmu. Apapun statusmu, kau adalah anak-anakku. Luar biasa. Dan Tuhan selalu mengasihi kita. Karena kasih agape itu cuma dimiliki oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kasih Tuhan sepanjang masa. Tuhan tidak berhenti mengasihi kita. Makanya, saya percaya setelah saya ikut Tuhan Yesus, wow, luar biasa. Dan Tuhan Yesus berjanji, jika kau percaya kepadaku, kau serahkan segala kehidupanmu kepadaku, aku bertindak untukmu. Dan apapun yang kau minta, jika kau percaya kepadaku, akan kuberikan kepadamu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Dan Tuhan tidak pernah berhutang akan janjinya. Dan Tuhan selalu memberikan tepat pada waktunya. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah kesaksian saya. Saya berterima kasih. Saya memberi kesaksian ini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan telah memilih saya. Dan setelah saya baca firman, saya tahu sekali Yohanes 15 ayat 16. Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kutetapkan kau pergi dan berbuah. Buah itu tetap, apa yang kau minta dalam Bapa atas namaku, kuberikan kepadamu. Amin. Itulah Tuhan Yesus. Kita tidak bisa memilih Tuhan karena Tuhan cuma satu. Tapi Tuhan bisa memilih siapa yang dia mau pilih, yang dia mau pakai. Itulah Tuhan kita. Karena kalau kita tahu, apa ya, Yohanes 13 ayat 13 kalau nggak salah ya. Yohanes 13 ayat 13 itu segala, sebentar saya lihat ya di Alkitab ya. Yohanes 13 ayat 13 itu adalah, kita baca sama-sama ya. Sebentar di Yohanes 13 ayat 13. Bentar. Yohanes 13 ayat 13. Nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu Yohanes 13 ayat 13. Kita percaya bahwa dia guru dan dia adalah Tuhan.
dan itu benar. Ya, kalau kita baca di Filipi 4 ayat 13, ya, di situ juga firman berkata kepada kita, ya, itu dia berkata, firman itu berkata, Filipi 4 ayat 13 itu firman berkata, sebentar saya lihat, saya takut salah. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu. Segala perkara kutanggung di dalam Dia karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah. Nah, sekarang bahwa kita ini manusia, kita hidup di dalam ruh. Saudara-saudara yang terkasih, kita manusia ini, kita hidup di dalam ruh, kita berjalan bersama ruh. Kalau kita melihat, apa sih? Kalau kita melihat, wah, apa itu ruh? Saudara-saudara juga harus tahu apa itu sebenarnya ruh. Ruh kita yang selalu ada di dalam ruh kita. Seperti kita baca di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan ruh ketakutan, melainkan ruh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu. Dan juga kalau kita harus tahu bahwa sebentar ya, saya lihat ya, di Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh ruh, baiklah hidup kita dipimpin oleh ruh. Coba, luar biasa sekali, luar biasa. Makanya ruh di dalam kita itu adalah bagian ruh dari Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita berdoa, ruh pun yang berdoa, tapi dia tidak berkata. Ya, itu makanya ruh itu berkata langsung kepada Tuhan. Karena ruh itu sendiri yang ada di dalam tubuh kita, ruh yang selalu membuat ada yang namanya Roh Kudus yang selalu membela kita, yang memberi kekuatan kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya, ada kita lihat coba, kalau kita hidup dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, kita tidak lagi hidup dalam kedagingan, karena daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu kalau tidak salah di 1 Korintus 15 ayat 50. Hidup dalam daging seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Coba nanti dicatat. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Tetapi kita mau hidup dalam pimpinan roh, itu di Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Jika kita hidup dalam ruh, tentu keinginan daging tidak kita ikuti, dan kita dapat mengatakan seperti Rasul Paulus bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Saudara-saudara, kalau kita berjalan dengan ruh, hidup dengan ruh, kita harus hilangkan kedagingan kita. Karena yang ada di dalam ruh kita ini ruh Kristus. Ya. Jadi kita tidak mengikuti kedagingan kita lagi. Kita berjalan, kita dapat ya mengatakan seperti Rasul Paulus bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Jadi kita ini hidup ini, kalau kita sudah berjalan dengan ruh, hidup ini bukan hidup kita lagi, tapi hidup yang sudah di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu ada di Galatia 2 ayat 20. Ya.
Kalau kita hidup dalam roh, berarti roh Kristus diam dalam kita. Tentu kita milik Allah atau Yesus. Itu di Roma 8:9. Saudara-saudara, kita harus percaya ruh yang ada di dalam tubuh kita ini adalah ruh bagian dari Allah. Makanya saya tadi katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena ruh yang ada di dalam kita ini ruh bagian dari Allah. Waktu kita di rahim ibu kita, satu hari malaikat itu memberikan benih itu kepada Tuhan, dan malaikat bertanya, Tuhan, akankah benih ini akan dijadikan manusia? Oh iya, berikan kepada saya, kata Tuhan. Lalu apa yang diberikan Tuhan kepada benih itu? Ruh. Kenapa diberikan ruh? Karena supaya benih itu berkembang menjadi 30 hari sehingga menjadi janin. Janin itu sudah ada ruh, lalu ruh itu menjadi 9 bulan 10 hari, lahirlah kita ke dunia. Tapi di waktu setelah diberikan ruh, Tuhan memberi keselamatan kepada kita. Dan setelah kita lahir ke dunia menghirup udara ini, kita sudah mempunyai ruh dan sudah diselamatkan. Makanya ruh di setiap manusia itu adalah ruh bagian dari Allah. Jadi kalau kita mengalahkan ruh itu, berarti kita sudah tidak mengasihi Allah. Karena yang ruh ada di dalam tubuh kita, ruh Allah itu mengasihi kita. Jangan kita tinggalkan dia karena nafsu duniawi. Jangan kedagingan, tapi fokus kepada Tuhan. Bagaimana ruh yang ada di dalam tubuh kita ini yang bisa memimpin kita di jalan yang benar sesuai dengan ajaran-ajaran firman-Nya. Ada amin. Dan itu tadi yang seperti saya katakan, tadi, kalau kita hidup dalam roh, berarti roh Kristus diam di dalam kita. Tentu kita milik Allah atau Yesus. Itu di Roma 8:9. Jika milik Dia, satu kali pasti datang mengambil akan miliknya. Ini ayat-ayat ini sangat luar biasa. Ya. Kalau kita berjalan di dalam ruh, kita ini harus fokus kepada Tuhan. Saya juga dulu kehidupan saya bukan kehidupan yang benar. Setiap malam pergi pulang pagi, menikmati duniawi. Ya, pergi ke disco, pergi ke bar, pergi kemana. Walaupun saya tidak minum, saya tidak pernah minum alkohol. Tapi teman-teman saya minum. Saya melihat mereka mabuk, saya senang. Saya menikmati. Tapi sampai kapan? Akhirnya Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan ambil, Tuhan pilih saya. Untuk saya harus lebih fokus kepada Dia. Tapi perubahan di dalam hidup saya, bukan saya berubah. Bukan saya yang berbuat. Bukan saya yang berbuat, tapi Tuhan, Roh Kudus yang merubah saya. Luar biasa. Kalau Tuhan sudah punya rencana, orang yang mau bertobat dan fokus kepada Dia, itu Roh Kudus bekerja untuk kita. Roh Kudus yang merubah kita. Itu kita berubah bukan karena kehendak kita, bukan karena kita berbuat, oh tadinya jahat jadi nggak jahat, tadinya tukang pukul jadi nggak tukang pukul. No, tapi itu semua adalah Roh Kudus yang bekerja. Saya cukup senang. Saya cukup senang sekali. Kehidupan ini Tuhan rubah. Dan saya berusaha. Saya setiap hari, saya bilang, Tuhan, hilangkan nafsu pribadi saya, nafsu duniawi saya, Tuhan. Terus tumbuhkan Roh Kudus
di dalam tubuh saya. Biarlah saya ini hidup dengan kudus untuk mengikutimu Tuhan. Kadang-kadang saya berbicara itu saya menangis. Tuhan, hilangkan kedagingan saya, hilangkan nafsu apapun, nafsu seks saya, nafsu apapun yang tidak benar Tuhan, apapun yang tidak benar yang pernah saya lakukan dulu, hilangkan, jangan ada lagi di dalam tubuh saya. Biarlah Roh-Mu dan Roh Kudus ini yang membimbing aku, menuntun aku ke jalan yang benar Tuhan. Biarlah aku menjadi di jalan yang benar, karena aku yakin Tuhan, kalau aku di jalan yang benar, aku pasti menjadi orang yang baik. Coba Tuhan, coba kita sekarang fokus kepada Tuhan. Bagaimana kita fokus kepada kita? Dikasih ruh, kita dikasih nafas sama Tuhan. Katakan di setiap tarikan nafas kita dan buang nafas kita, katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus itu mempunyai kekuatan 100 kali lipat dari kata-kata apapun. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi kalau kehendak Tuhan. Karena di dalam kehendak Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kita. Semua tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Karena mujizatnya sudah disediakan buat kita. Semua itu bisa terjadi jika kita percaya 100% kepada Tuhan. Tumbuhkan kepercayaanmu 100%. Mazmur 118 ayat 8 berkata, berlindunglah terus engkau kepadaku daripada engkau percaya kepada manusia. Tapi manusia ini sudah dikasih kenikmatan, sudah dikasih surga dunia sama Tuhan. Tapi manusia ini melupakan Tuhan. Dia menikmati kedagingannya, dia menikmati semua yang diberikan Tuhan. Tapi dia tidak bisa fokus kepada Tuhan. Dia melupakan Tuhan. Tapi kalau dia jatuh bangkrut, dia susah, dia ditinggal suami atau istri, baru dia ingat kembali kepada Tuhan. Itu biasanya adalah manusia yang seperti itu. Tapi sekarang kita ganti mindset kita ganti cara hidup kita. Kepada siapapun kita, dalam sukacita, dalam sedih, dalam apapun berkat yang telah diberikan berlimpah-limpah. Walaupun kita ditinggalin istri, ditinggalin pacar, tinggalin suami, bangkrut perusahaan, tetap kita fokus kepada Tuhan dan tetap kita mengandalkan Tuhan. Ada amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ruh yang ada di dalam tubuh kita, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, itu ruh terus ada bersama kita. Jadi kalau kita sudah hidup dalam ruh, hilangkan kedagingan kita, tinggalkan kedagingan kita. Fokus, karena ruh Kristus ada di dalam kita. Biarlah Tuhan yang mengatur hidup kita. Biarlah Tuhan yang merubah kita. Disitulah. Dan saya percaya Roh Kudus itu ada di dalam tubuh setiap manusia. Tapi sayangnya manusia belum terlalu paham bagaimana hidup bersama Roh Kudus dan hidup bersama Ruh bagian dari Allah di dalam tubuh kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya kalau boleh bicara, sederas-derasnya hujan pasti akan berhenti. Percaya nggak? Sederas-derasnya hujan pasti akan berhenti. Sebanjirnya banjir pasti akan berhenti. Seberat-beratnya masalah pasti terlewati. Percayalah. Tetap kuat karena kita punya Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan itu bekerja pada saat kita mengucapkan firman Tuhan, sanggup mengubah ketakutan dan kekhawatiran menjadi iman, mengubah tubuh yang sakit menjadi sehat, mengubah finansial yang terpuruk menjadi berkat, dan memulihkan hubungan yang retak. Seperti contohnya di Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, kalau kita lihat di sini, saudara-saudaraku yang terkasih, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, buatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima jika kamu tetap tinggal di dalam aku dan itu semua akan dikabulkan bagimu. Itu semua akan dikabulkan bagimu. Pegang, percaya, imani Tuhan. Iman kita jangan kendor. Iman kita setiap hari harus bertumbuh. Karena kita juga minta sama Tuhan, Roh Kudus terus bertumbuh. Supaya kita bisa hidup kudus, kita bisa fokus kepada Tuhan. Karena yang ada di dalam tubuh kita adalah Roh Tuhan. Roh bagian dari Allah. Ibrani 13 ayat 7. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengar itu. Ini penting sekali. Ya, Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, mau hari ini, mau kemarin, mau besok yang akan datang, dan untuk selama-lamanya. Yesaya 41 ayat 10. Firman berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan sudah dengan tangan kanan yang memegang kita, dalam nama Yesus, kita pasti menang. Amin. Ya, itulah. Ada di Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8. Ya, kalau nggak salah. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini perhatikan baik-baik firman ini. Saya ulangi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan itu selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita atau bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Luar biasa. Ya, kalau kita sudah bersama Allah, kita tenang, sebab hanya kita berharap kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, semoga firman-firman ini lebih bisa menjadi daging di para saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, agar bahwa kita sadar ruh yang ada di dalam tubuh kita, ruh yang berjalan pada kita, kita yang hidup bersama ruh, itu adalah ruh bagian dari Allah. Dan kita harus fokus kepada Tuhan, dan kita harus mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan, dan katakan dalam nama Tuhan Yesus, selama kau bernafas dan menghirup,
dan membuang nafasmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom saudaraku, selamat pagi, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan saudara dipelihara, sampai saat ini saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan, amin. Halo, apa kabar saudara-saudaraku yang ada di sana, yang ada di Tulung Agung, yang ada di Papua, yang ada di rumah. Kita bersyukur kalau Tuhan tetap menyertai kita. Kita bersyukur kalau hari demi hari kita sudah lewati. Dan kami percaya bahwa Roh Allah terus bekerja di dalam setiap kehidupan saudara dan saya untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Amin. Tadi kita sudah mendengar kesaksian dari Bapak Aji Notonegoro di mana Tuhan jamah dia, Tuhan pelihara dia sampai saat ini karena kasih Tuhan selalu menyertai dia. Sehingga dia boleh menjadi saksi, boleh menjadi pengkhotbah yang Tuhan inginkan. Amin. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak Aji sehingga memberkati semua pendengar, semua yang melihat YouTube ini. Amin. Ya, hari ini saya mau kasih pengumuman. Setiap hari Kamis Betani Sunter mendalami dan menggali Alkitab supaya lebih dalam lagi, akhirnya kita bisa bertumbuh dan berbuah seperti buah roh yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kami semua. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, saya sebagai Gembala Jemaat Betani mengucapkan terima kasih bagi saudara yang taat perpuluhan, yang taat memberi persembahan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di Betani, dan yang memberi ucapan syukur. Kami juga bersyukur, terima kasih Bapak Ibu yang baik hati, yang sungguh-sungguh mau memberkati pelayanan gereja di tempat kami. Terima kasih. Saudara, saya mau ingatkan, saat itu saudara suruh ke gereja, saudara malas-malesan. Akhirnya ada waktunya tidak bisa ke gereja lagi. Nah, sekarang saatnya saudara memberi. Saudara pasti bisa memberi, saudara beri untuk kemuliaan Tuhan. Nanti ada waktunya tidak bisa memberi lagi. Amin. Ada waktunya yang tidak bisa memberi lagi. Sekarang waktunya saudara memberi. Saudara membaca Alkitab, saudara dengar khotbah. Ada waktunya saudara tidak bisa baca Alkitab lagi. Ada waktunya saudara tidak bisa mendengar khotbah lagi. Seperti sekarang. Ada waktunya sudah tidak bisa ke gereja lagi. Nah, itu Tuhan akan pelihara tetap buat semua umat Tuhan yang setia, yang taat. Amin. Mari kita satu dalam doa, saudara dan saya kita berdoa, satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari Minggu ini kami masih boleh beribadah melalui ibadah online ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan selalu menyertai mereka semua dan menyertai kami yang ada di tempat ini. Sehingga kami boleh disegarkan jiwanya, dipelihara jiwanya oleh firman Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan untuk firman-firman-Mu yang hari ini ditabur. Dan kami percaya firman-Mu itu menyegarkan jiwa kami. Dan firman itu membawa iman kami lebih lagi untuk mengasihi Engkau dan mengerti rahasia firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami mau berdoa buat keluarga-keluarga yang ada di rumah. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka. Taruhkan roh haus akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh tertanam, termaterai di hati mereka yang hari ini mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan berkati rumah tangga masing-masing yang menonton di tempat ini.
Kami percaya Tuhan ikat mereka dengan tali kasih yang daripadamu, agar mereka menjadi rumah tangga yang sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bukakan pintu-pintu berkat bagi mereka yang bekerja, berusaha, pengusaha, dan mereka juga pedagang. Tuhan berkati mereka, karyawan Tuhan berkati mereka, sehingga mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya ketika kami dekat dengan Tuhan, kami tidak akan kekurangan. Kami diberkati dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga Tuhan hamba-hamba Tuhan yang dimanapun berada hari ini yang memberitakan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu menjadi kabar baik, kabar kesukaan bagi mereka dan menyegarkan jiwa mereka. Terima kasih ya Bapaknya, di dalam nama Yesus Kristus kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang membuat kita semua kaya, susah payah tidak menambahinya. Kekasih-kekasih Tuhan, Engkau adalah biji matanya Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati keturunanmu, bahkan memberkati pekerjaan dan usahamu, memberkati kesehatanmu, dan memberkati setiap lumbung-lumbung berkat-Mu. Dan Tuhan juga melindungi rumah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami angkat tangan dan kami menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semua, dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.